Siapakah saya, atau bahasa yang lebih keren, who am I? Pertanyaan ini sesungguhnya seringkali kita dengar ditanyakan oleh siapapun tanpa kecuali. Pertanyaan ini mengindikasikan paling tidak ada dua hal. Yang pertama, ada begitu banyak orang yang merasa dia tidak memiliki nilai atau tidak memiliki jati diri. Sehingga ada begitu banyak orang yang mencoba mengungkapkan dirinya dengan cara-cara yang tidak benar. Bahkan tidak sedikit orang yang mencoba mengakhiri hidup yang tidak bernilai dalam anggapannya. Yang kedua, pertanyaan ini mengindikasikan ada banyak orang yang salah memahami makna atau jati diri yang sesungguhnya. Ada banyak orang berpikir, aku ada karena aku. Kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa sering kali kita berpikir bahwa jati diri kita, nilai-nilai hidup kita adalah karena kekuatan yang kita miliki, karena jenjang pendidikan yang kita miliki, status sosial yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, dan ada begitu banyak pernyataan yang bisa kita buat. Benarkah demikian? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Siapakah manusia itu sesungguhnya? Apakah jati diri yang diberikan Tuhan kepada manusia itu? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, dan nanti kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang berayap di bumi. Pasal 2 ayat 7, di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Alkitab menjawab pertanyaan, who am I, atau siapakah aku? Aku, saudara, adalah gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksud? Secara eksplisit tidak pernah ada penjelasan di dalam Alkitab. Tapi mari kita kembalikan pada konteksnya. Apa yang dimaksud dengan gambar rupa Allah yang menjadi rujukan yang alkitabiah terhadap siapakah aku dan siapa saudara? Yang pertama, gambar dan rupa Allah itu merujuk bahwa saudara dan saya memiliki hubungan, memiliki persekutuan. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu dikatakan Tuhan menghembuskan napas ke dalam hidungnya. Maka dia menjadi makhluk yang hidup. Artinya, saudara dan saya hidup memiliki nilai dari luar diri kita, dari Sang Pencipta. Persekutuan yang ada antara manusia dan penciptanya, itulah jati diriku dan jati diri saudara. Yang kedua, dari pembacaan pasal 1 ayat yang ke-26 tadi, ternyata siapa saudara dan saya? Kalau saya mau menyederhanakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat supaya mereka berkuasa. Ternyata nilai hidup kita, jati diriku dan jati diri saudara, terletak kepada bagaimana Tuhan menjadikan saudara dan saya sebagai mandatarisnya Tuhan.
wakilnya Tuhan untuk menguasai, mengelola, dan menikmati seluruh tatanan yang Tuhan ciptakan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gambar rupa Allah? Kalau kita lanjutkan pembacaan kita pada ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Who am I? Adalah ketika kita bisa menjawab, siapakah saya? Ketika kita bertanya siapakah saya, maka kita juga sedang bertanya, siapakah engkau? Siapakah dia? Siapakah mereka? Artinya, jati diri saudara tidak pernah terlepas dari status saudara sebagai manusia makhluk yang memiliki relasi dengan sesama. Tahukah saudara, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Sejak awal, Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar rupa Allah. Artinya, selain kita memiliki persekutuan yang indah dengan Sang Pencipta, maka yang berikutnya yang saudara perhatikan, saya dan saudara memiliki relasi yang indah dengan sesama. Nilai kita, jati diri kita, bukan pada apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita berarti, tapi apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan yang memiliki relasi dengan kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai dengan relasi yang paling dekat. Seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anak, satu keluarga terhadap tetangga, satu masyarakat kepada masyarakat yang lebih luas, satu gereja kepada gereja yang lain. Inilah sebenarnya jawaban tentang pertanyaan, who am I? Atau siapakah saya? Yang menarik dalam bagian ini saudara, ada nilai-nilai yang absolut yang saudara dan saya miliki. Dan itu tidak bersumber dari diri kita yang hanya merupakan ciptaan, tapi bersumber dari Tuhan Sang Pencipta. Maka pertanyaan itu dapat kita jawab, who am I? Atau siapakah saya? Kita akan menjawab bersama-sama, saya adalah gambar rupa Allah, dengan paling tidak 3 makna yang saya jelaskan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.